Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zasira Sahar Utami dengan NIM 200312614120 dari program studi S1 Matematika tahun 2020. Saya dari offering C7. Di sini saya akan menjelaskan bab 13 yang membahas tentang Islam, perempuan, dan feminisme guna memenuhi tugas dari dosen pengampu Ustadz Muhammad Reza Ramadan. Adapun kompetensi dasar yang harus dicapai pada bab 13 ini, setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan dapat 1. Memahami konsep feminisme dan pandangan Islam tentang perempuan dan feminisme. 2. Meyakini pandangan Islam tentang perempuan dan feminisme dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Peta konsep yang ada di bab 13 yaitu membahas tentang 1. Konsep Islam tentang perempuan. 2. Sejarah dan ragam feminisme. 3. Pandangan Islam terhadap feminisme. 4. Kritik terhadap feminisme. Di dalam topik yang pertama, konsep Islam tentang perempuan, ini kemudian dibagi lagi menjadi 2 topik pembahasan. Yang pertama, pemuliaan Islam terhadap perempuan, dan yang kedua, menyikapi ayat dan hadis misoginis. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pemuliaan Islam terhadap perempuan. Islam datang dengan tujuan membebaskan perempuan dari perlakuan-perlakuan yang tidak manusiawi akibat adanya kebudayaan manusia. Islam sangat memandang perempuan sebagai makhluk yang sangat mulia dan terhormat yang memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan. Islam adalah agama pertama yang menempatkan perempuan sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak beda atau sama dengan laki-laki, tetapi itu hanya dalam konteks hakikat kemanusiaannya saja. Kesamaan kedudukan perempuan dengan laki-laki seperti manusia dengan segala potensi yang dimilikinya. Sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan sempurna, manusia itu baik laki-laki maupun perempuan memiliki potensi untuk menjadi khalifah Allah dengan tugas memakmurkan bumi. Adapun kesamaan lainnya seperti perempuan dan laki-laki adalah hal yang menerima beban taklif atau melaksanakan hukum dan balasannya nanti akan di akhirat. Syihab menyebutkan ada beberapa hak yang dimiliki oleh perempuan menurut Islam, yakni 1. Ada hak politik. 2. Ada hak bekerja atau hak profesi. 3. Hak belajar. Sedangkan menurut M. Usman Al-Hush menambahkan ada hak sipil, hak berpendapat, dan hak pengajuan cerai. Sekarang saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu menyikapi ayat dan hadis misoginis. Kita tidak bisa memungkiri kalau ada di kalangan masyarakat muslim itu beredar sejumlah hadis dan tafsir Al-Quran yang kita pandang merendahkan dan meremehkan derajat perempuan. Sehingga tafsir dan hadis-hadis tersebut oleh para feminis menjemputnya dengan tafsir dan hadis misoginis. Sekarang kita masuk topik yang kedua, sejarah dan ragam feminisme. Saya akan menjelaskan sejarah feminisme terlebih dahulu. Menurut Kamla Basin dan Nighat Said Khan, 2 orang feminis dari Asia Selatan, mengartikan feminisme sebagai suatu kesadaran akan penindasan dan pemerasan terhadap perempuan yang ada dalam masyarakat. Sejarah singkat feminisme. Gerakan feminisme muncul di barat dan tidak dapat dipungkiri kalau ini merupakan respon dan reaksi terhadap situasi dan kondisi kehidupan masyarakat yang ada di sana. Sejak zaman dahulu sampai zaman modern, perempuan terus disamakan dengan para budak-budak dan para anak-anak. Mereka dianggap lemah fisik maupun lemah akalnya. Paderi-paderi gereja menuding perempuan sebagai pembawa sial dan pembawa malapetaka karena penyebab jatuhnya Adam dari surga ke bumi. Akibatnya, peran wanita sangat dibatasi hanya dalam ruang lingkup rumah tangga saja. Sepanjang abad pertengahan, nasib perempuan di Eropa tetap sangat memprihatinkan. Kata feminisme diperkenalkan pertama kali oleh aktivis sosialis utopis Charles Fourier pada tahun 1837. Sebagai sebuah gerakan sosial yang mempunyai tujuan yang jelas, feminisme mulai muncul dan timbul pada abad ke-18 di Eropa, tepatnya di Prancis. Feminisme
Gerakan feminisme ini didorong oleh ideologi pencerahan yang menekankan pentingnya peran rasio dalam mencapai kebenaran. Revolusi yang diiringi dengan simboyan liberty, equality, dan fraternity ini tidak merubah keadaan perempuan. Akibatnya, sejumlah kelompok perempuan menuntut persamaan dengan pria di berbagai bidang. Gerakan ini mulai berkembang sejak Perancis berubah menjadi negara republik. Baru setelah terjadi revolusi sosial dan politik yang terjadi di Amerika Serikat, perhatian terhadap hak-hak kaum perempuan mulai terlihat dan mencuat. Gerakan ini kemudian dipindah ke Amerika dan berkembang pesat di sana sejak dipublikasikannya karya John Stuart Mill, The Subjection of Woman. Kemudian dilanjutkan dengan buku yang berjudul The Feminine Mystique yang ditulis oleh Betty Friedan pada tahun 1963. Adapun hal lain yang mendorong terjadinya feminisme menurut Murtada Mutahari adalah kepentingan kapitalisme. 2. Ragam feminisme. Perbedaan perspektif menurut para feminis melahirkan 4 aliran besar, yakni feminisme liberal, feminisme marxis, feminisme radikal, dan feminisme sosialis, dan sejumlah aliran feminisme lain seperti feminisme psikoanalisis dan gender, eksistensialis, anarkis, postmodern, multikultural dan global, teologis, feminisme kegemukan, dan ekofeminisme. Kemudian kita lanjutkan dengan topik yang ketiga, yaitu pandangan Islam terhadap feminisme. Ide-ide feminisme tampaknya cukup menarik minat umat Islam yang mempunyai semangat dan idealis yang tinggi untuk mengubah kenyataan yang ada menjadi lebih baik. Kemudian, sejarah munculnya feminisme memperlihatkan bahwa feminisme lahir dalam konteks sosio-historis khas negara barat yang sekuler dan materialistik, terutama ketika perempuan saat itu tertindas oleh sistem masyarakat kapitalis yang mengeksploitasi perempuan. Maka dari itu dilakukan cara transfer ide kepada umat Islam yang memiliki sejarah dan nilai yang jauh berbeda, jelas, dan tidak tepat, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam pandangan Islam, ide dasar dan utama yang diperjuangkan oleh feminisme berupa kesetaraan, kedudukan, dan hak antara perempuan dengan laki-laki adalah sesuatu yang tidak benar, yang menyalahi konsep kekodratan manusia. Memang benar, Islam memandang perempuan dan laki-laki itu memiliki kedudukan yang sama, tetapi itu hanya dalam sejumlah aspek, terutama dalam aspek kemanusiaan. Namun hal ini tidak menyalahi buat Islam memberikan hak-hak yang identik kepada perempuan dan laki-laki dalam semua hal. Keadilan tidak harus memaksa persamaan, bahkan harus berbeda jika kondisi dan fungsi objeknya yang berbeda. Topik yang terakhir yaitu kritik faktual terhadap feminisme. Terlepas dari pro dan kontra, gerakan feminisme diakui telah banyak memberikan dampak positif pada kondisi perempuan. Perempuan sudah masuk ke segala sektor pekerjaan yang dimonopoli oleh para laki. Banyak undang-undang di berbagai negara yang lebih mendukung para perempuan. Namun di balik kemajuan ini, ada juga sisi negatif yang ditimbulkan. Contohnya saja, seperti isu berbagai kemiskinan perempuan dan tingginya angka perceraian. Selain itu, ada juga sejumlah kritik yang ditunjukkan pada feminisme. Contohnya saja seperti eksperimen penerapan persamaan laki-laki dan perempuan yang dilakukan di negara-negara Skandinavia. Banyak yang mengkritik karena memberikan dampak yang negatif. Kesimpulan yang bisa saya dapatkan dalam bab ini adalah, dalam pandangan Islam, perempuan mendapatkan tempat termulia dan selalu menjadi yang paling mulia. Pandangan feminisme yang berlebihan membuat perempuan menjadi tidak sempurna karena menyalahi kodratnya. Sekian presentasi dari saya. Salah hilap mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.